Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, abangku, Bang Didot, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai nih ya. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Saya mau tanya dulu nih. Ada nggak buah yang antum nggak suka atau kurang suka deh? Makan buah. Ya buah apa yang antum kurang suka atau nggak suka gitu? Kalau Anda durian. Anda suka semua. Ada nggak yang kurang suka? Aku kurang suka buah kedondong mungkin ya. Dondong ya? Kedondong, kan ada duri-duri di dalamnya. Nah, sekarang antum pejamkan mata. Bayangin Pak Prabowo datang ke sini nganterin ke Dondong. Antum senang apa gimana reaksinya? Senang lah saya. Presiden yang datang. Bawain khusus itu doang. Antum kurang suka kan? Iya. Mau diterima nggak? Terima dong. Terima kasih nggak? Terima kasih dong. Nah, gimana kalau sekarang bayangin Elon Musk yang datang? Oh, lebih keren lagi dong. Dari Amerika khusus ke sini. Nganterin ke Dondong ya. Please charge. I appreciate that. Yes. Nah, sekarang pemilik alam semesta langit dan bumi nganterin rasa yang kita sebut azab, musibah, ujian, cobaan. Kita mau terima kasih nggak? Terima kasih dong. Cuman kadang-kadang Elon Musk nggak langsung datang. Dia kirim orang kepercayaannya. Nggak harus dia yang datang. Tapi orang ini wakilnya dia. Nah, wakilnya ini nganterin rasa itu dalam bentuk pasangan, anak-anak, orang yang kita sebel, yang nyebelin. Kadang-kadang kita seneng. Jadi jangan lihat rasanya, tapi makanya kita nggak boleh mencela rasa ya, mencela makanan, mencela buah-buahan. Betul. Karena kata Allah, semua rasa di buah, kan masih banyak gak buah yang antum nggak coba? No battery. Please charge. Banyak kan? Ada buah-buah mungkin di negara lain kita nggak tahu kan? Kata Allah, semua itu kamu harus coba, kata Allah. Kalau kamu nggak mau coba, berarti kontrakmu udah selesai, alias is dead. Jadi selama kita hidup, rasa itu akan selalu Allah kasih. Kadang kita suka, kadang kita nggak suka. Betul. Tadi untung antum banyak yang suka. Tapi sebenarnya semua rasa itu kan buat Allah hadiah. Betul, hadiah. Betul. Ini hidup ini kan hadiah. Jadi kita jangan lihat lagi apa rasanya, tapi bersyukur. Mau siapa dikasih. yang menghantar rasa itu? Betul. Siapa yang ngasih? Betul. Jangan marah juga sama yang nganterin. Kadang-kadang kita marah. Dibikin ada orang ngeselin kita, itu ujian kita sebenarnya. Tapi kita jangan marah sama, kita lihat siapa yang nganterin dia. Ini. Dia cuma tukang antar doang. Ngapain kita marah sama dia? Betul. Dia kan cuma nganterin aja kan, yang ngirim kan. Sejatinya yang ngirim Allah semua. Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham mana maksudnya, hikmah. Yes. Ya. Jadi makanya ketika ditanya tadi apa yang kurang suka tuh, udah ketemu sih suka semua. Makanya kalau minum kopi, Anda tuh selalu cari kopi yang paling pahit ya, espresso double shot ya. Itu selalu tuh Anda request tuh. Itu pahit banget kan. Dan ternyata dalam rasa pahit itu Bang, ada kebaikan, hilang ngantuk kan. Ngantuk jadi hilang. Nah, maka kata guru Anda tuh, kalau pahit jangan cepat kau muntahkan, kalau manis jangan cepat kau telan. Kadang-kadang yang pahit itu baik untuk kesehatan kita. Manis adalah sumber penyakit. Al-Baqarah 216 kan. Nah, ya, jadi semua rasa betul buat orang yang udah ngerti, nggak ada lagi tuh dualisme. Semuanya baik. Semua baik. Karena semua dari Allah. Nama Allah itu Ar-Rahman. Berarti semua dari Allah itu pasti kebaikan. Dan Allah nggak akan menzalimi hambanya. Jadi semua, karena Allah itu, bahkan Allah ngasih sesuatu yang kita nggak suka, itu bentuk kasih sayang Allah juga. Cuma no battery. Ya kita kalau buru-buru bilang, wah Allah begini, Allah jahat sama aku, Allah gini. Sejatinya kalau kita marah sama orang, sebenarnya kita marah sama Allah, kita nggak terima. Kenapa Allah kasih ini? Kan bisa aja misalnya ada orang yang misalnya maaf kita nggak senang gitu ya, datang. Kan bisa aja tuh orang dibelokin sama Allah, nggak nyampe lah depan kita. Atau kitanya nggak nyampe ke situ. Kenapa dijumpakan ya? Pasti ada maksudnya. Iya. Jadi terima semua dengan sukacita. Makanya kemarin ada yang bilang tuh, rukonya kebakaran, dia bilang Alhamdulillah. Buat orang aneh. Tapi kan musibah itu kebaikan juga. Betul. Barangkali dia harusnya di dalam, dia jadi di luar. Betul. Alhamdulillah kan, makanya orang Jawa selalu bilang untung begini, untung saya selamat. Untung semua. Iya, untung selalu. Aku ingat dulu. Ada temanku di Bali yang punya amalan itu yang kepah. Di satu ketika dia bilang Alhamdulillah ya Allah. Dia kan luka kan ya kan? Matanya. Di pinggir matanya luka, kenapa? Dia bilang Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. No battery. Matamu ini? Please charge. Kena biji mata aku katanya. Untuk kena pinggir mata nih. Pokoknya kena biji mata buta.
Jadi masih untung, jadi tidak ada semuanya untung. Makanya orang Jawa tuh bagus. Untung namanya untung. Jadi nggak ada yang buruk sebetulnya. Allah saking sayangnya. Nah, kira-kira yang lebih pengasih, lebih penyayang daripada orang tua kita. Betul. Kalau orang tua gamparin anaknya, kan bukan itu dia karena dia sayang. Dia pengen anaknya itu mungkin baik. Orang lain nggak ngerti, kejam banget nih. Tapi itu buat nyelamatin anaknya supaya nggak bandel. Betul. Ada juga orang yang memang nggak pernah marahin, bukan berarti itu baik juga. Tapi karena sayang juga, semua itu karena sayang. Ada orang karena sayangnya nggak tega marahin anaknya. Ada karena sayang dia harus marahin anaknya. Gitu. Jadi melihat semuanya sebagai bentuk kasih sayang Allah, itu yang susah. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman bisa dipahami. Jadi tidak mudah untuk kita buru-buru bilang ini buruk. Nah, jangan melabeli sesuatu. Intinya itu, semuanya itu baik, kan di Al-Baqarah udah jelas tuh. Boleh jadi kamu suka sesuatu tapi itu nggak baik malah. Tapi yang kita nggak suka malah baik buat kita. Itu mungkin dari kata-kata Guru Nath itu ya, kalau pahit jangan cepat dimuntahkan. Kalau manis kadang-kadang yang baik menurut kita itu malah jelek. Kalau buruk kata kita boleh itu baik. Masya Allah, benar. Hikmah, Masya Allah, tabarakallah.